Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yuliana Putri, Prodi PAI semester 4. Untuk memenuhi tugas model-model pembelajaran PAI, saya akan mencontohkan video yang terkait dengan judul presentasi yang pernah saya maju, yaitu yang berjudul Model dan Strategi Pembelajaran Superbrain. Sebelum kalian menyimak video saya yang terkait dengan judul Model dan Strategi Pembelajaran PAI Superbrain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari model dan strategi pembelajaran PAI Superbrain. Model dan strategi pembelajaran PAI Superbrain adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analisis siswa dalam memahami konsep-konsep agama Islam. Model ini menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa strategi pembelajaran PAI Superbrain dapat meliputi: yang pertama, pembelajaran berbasis masalah; yang kedua, diskusi kelompok; yang ketiga, presentasi; yang keempat, refleksi; yang kelima, penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari model ini adalah untuk membantu siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menampilkan video yang berjudul Model dan Strategi Pembelajaran PAI Superbrain. Di dalam video saya akan membahas tentang sabar. Simak baik-baik ya video saya. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu sabar? Kalian sudah tahu kan apa penjelasan dari sabar itu? Coba ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang sabar? Ayo, ibu tunjuk ya. Mbak Najwa, sabar itu apa, Mbak? Ya, menurut pendapat kalian tentang sabar itu apa? Apa?
menunggu giliran kami mandi, kita harus sabar dan ngantri gitu. Dan juga ketika ada seseorang atau teman kita yang menjelek-jelekan kita, yang tidak suka dengan kita, kita harus sabar dengan sikap mereka yang tidak baik dengan kita. Kita harus sabar, menahan kesabaran. Sekarang kita akan dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan dan mencari contoh-contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Monggo dibagi 4 kelompok untuk mendiskusikan tentang sabar dan contoh-contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Monggo. Untuk diskusi, Ibu batasi untuk kalian berpikir tentang sabar dan contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. 2 menit ya untuk kalian berpikir tentang sabar dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kesabaran. Anak-anak, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dan contoh-contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok siapa yang sudah siap? Monggo maju. Ini ya. Yuk, 1. Kelompok 1 cepetan, maju 1. Ya, pelan.
yang tadinya